Hari ini sudah menjadi besar perkara ini. Ramai yang marah. Kerana ini memang penghinaan. Kau aja yang bilang opini awam. Kau aja yang bilang kita enggak. Malu sebenarnya kita itu mendengarnya ketika ada orang Indonesia yang mengatakan hal demikian. Kenapa? Karena masih banyak banget orang-orang kita TKI dan TKW Indonesia itu yang kerja di sini. Kerjanya memang cuma ngupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Buat kalian yang baru nonton video ini, yang baru gabung ke channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang udah mendukung channel ini hingga sebesar ini, ya udah support channel ini hingga sebesar ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, banyak yang bertanya tentang cerita Ricky, karena pada waktu itu saya membuat video nge-reaction sebuah video di mana ada seseorang, beliau orang Melayu dan menyebut-nyebut orang cerita Ricky, karena waktu itu di cerita Ricky, TikTok cerita Ricky itu beliau si Ricky itu mengomentari tentang kejadian di Al Zaitun, dan saya itu waktu itu nge-reaction video itu, dan banyak orang yang bertanya, bener nggak itu Ricky kerja di Kedutaan Republik Indonesia? Saya tidak pasti, karena saya tidak tahu langsung dia kerja di sana atau tidak. Itu yang perlu saya garis bawahi, karena memang betul-betul saya nggak tahu dia memang bener-bener kerja di kedutaan atau tidak. Tetapi yang saya tahu, Ricky ini selalu di konten sosial medianya itu update tentang pokoknya tentang Kedutaan Republik Indonesia lah, yang berurusan dengan Kedutaan Indonesia. Mungkin dia kerja di sana, tapi itu tidak pasti juga. Menurut saya pernyataan beliau waktu di TikToknya itu ya memang beliau salah, dan sudah banyak yang mengomentari masalah videonya yang viral tersebut, waktu si Ricky ini mengomentari dengan video di TikToknya kejadian Al Zaitun tersebut. Dan ini adalah komentar dari seseorang. Oleh zaitun itu ini guys, ini dia. Nasi lemak dan teh tarik. Okey, aku ada komen video yang Ricky dengan Caprice. Aku ada duet full video Ricky, dan sekarang aku stitch maksud cantumkan ya. Kalau korang nak tengok, korang boleh klik dekat nama tu nanti. Kalau kat bawah tu ada caption, aku klik kat nama tu, kau dapat video penuh. Yang pertama, Ricky mengatakan dia membuat pandangan public ataupun pandangan awam, public opinion, yang aku mengatakan itu satu penghinaan yang aku tak boleh terima sebagai rakyat Malaysia. Dan juga kerana yang dia ini adalah dari kedutaan sebuah negara, maksudnya dia akan jadi isu di antara rakyat dan negara sebelah, kerana kenyataan bodoh seorang mungkin pekerja atau pegawai atau apa yang berada di kedutaan. Okey, kita minta nanti Pak Duta untuk lihat keadaan ini gimana lah ya. Okey, pertama dia kata Caprice Zaitun itu duduk di corner nasi lemak dan teh tarik, yang mana salah. Itu bukan corner nasi lemak atau teh tarik, itu corner pameran dipanggil. Okey. Tetapi kenapa kita minta tutup Zaitun ini? Kerana cara dia untuk mempromosikan perniagaan ni yang Ricky mungkin bilang itu unik atau itu ada kreatif, ialah dengan nak dapat makanan harus joget-joget dulu, suap-suap dulu, pegang dulu, apa dulu. Yang banyaknya perempuan yang seperti rakyat negara ini sudah tak ada adab, tak ada sopannya. Padahal sebenarnya yang mengambil makanan yang berjoget-joget ini warga asing juga sebenarnya. Tapi kerana rupa itu dah sama macam kita, dilihat macam negara Malaysia ni tak ada adab sopannya. Negara yang dia duduk Syria itu sendiri pun tidak begitu, tetapi dia bawa budaya bodoh mereka ini ke negara kita dan jadikan negara kita sampah. Itu nak beritahu pada Ricky. Apa yang berlaku ini bukan soal
kreatif. Soalnya hari ini kau sudah menjadikan negara ini seakan-akan negara yang tidak ada adab sopannya. Negara kalian silakan. Seterusnya, dia kata kedai Melayu kat situ tak viral. Dia minta kedai Melayu supaya lebih kreatif. Kau dah pergi ke kedai-kedai Melayu kat Malaysia ni? Kedai-kedai warga Malaysia ni? Tak viral yang kau cakap dekat mana? Malaysia ni digelar negara sebagai Malaysia Truly Asia. Malaysia adalah pusat makanan dunia. Benar. Jadi Semua kau bilang makanan apa? ada. Enggak viral. Malaysia pusat makanan dunia. Everything was here. Semua makanan di Asia ada sini. Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, apa lagi? Indonesia, apa lagi? Segala jenis makanan ada di sini. China, India. Malaysia truly Asia. Benar. Makanan viral jangan bilang Ricky, kau tak tahu apa itu Malaysia. Kedai tempat-tempat eksklusif ni orang Malaysia tak mampu nak sewa, dia kata. Kalau dia tutup kedai-kedai Arab tu, nanti siapa nak sewa kedai tu? Siapa yang suruh pergi halau Arab tu? Kita suruh tutup kedai-kedai yang menyebabkan masalah sosial, yang menyebabkan negara kita ni nampak macam negara tak beradab. Itu saja. Tak ada siapa suruh tutup. Dan jangan bilang rakyat Malaysia tak mampu untuk sewa kedai itu. Bodoh itu soal jawapannya. Di Indonesia itu, yang orang kata negaranya tu kurang maju, yang rakyatnya sampai ke luar negara, tetapi ruko-ruko, kedai-kedai, toko-toko yang besar gede-gede, semua orang Indonesia yang sewa. Mereka mampu. Itu yang bilang negara kamu. Kamu pun lari ke sini, kerja di sini ya. Negara kamu, ruko besar, rakyat Indonesia mampu. Kerana aku juga melihat sendiri. Rakyat yang Benar, Bang. orangnya ramai keluar, tetapi negaranya seperti orang lihat, tak mampu dia menyewa ruko besar atau apa. Ini bukan penghinaan. Ini nak aku bilang, rakyat Indonesia itu lebih mampu menyewa ruko-ruko besar. Apalagi Malaysia. Jangan hina negara orang, sahabat. Seolah-olah kau yang cerdik sekali. Dia kata lagi berkenaan dengan bazar Food Festival Thailand. Nanti Malaysia jadi ke Bangkokan. Brother, Food Festival Thailand ni dia rutin lah. Dia dah jadi acara tahunan lah. Di mana-mana pun mereka pusing setiap negeri buat food festival ni. Makan-makan Thailand. Okey. Food Indonesia. Kau mau negara apa? Semua makanan yang dibuat di sini gak ada larangan. Kau pergi Coket, kau tengok sendiri macam mana ramai orang Indonesia berniaga. Tengok di Kampung Baru. Benar. Tengok macam mana orang Indonesia berniaga. Tak ada siapa yang marah. Jokowi datang ke sini dikerumuni rakyat Indonesia, bersorak-sorak nyanyi lagu negara Indonesia di Malaysia. Tak ada siapa yang marah, Ricky. Ya, benar. Tapi benar. kau bercakap seolah-olah kau mahu rakyat Indonesia dan Malaysia ni bergaduh gitu. Benar. Kau mencampuri urusan yang kau tak tahu. Okey. Seterusnya dia menasihatkan orang kita supaya berbondong-bondong menyertai atau memenuhi pekerjaan-pekerjaan seperti cleaner, apa ni lagi, buat rumah, construction. Ya. Kalau orang kita memenuhinya, kalau ni nanti orang kau mau kerja apa? Orang kau di Indonesia sana berbondong-bondong datang ke sini mau kerja cari uang, Ricky. Ya, benar. Tahu? Cari rezeki. Kau Betul. suruh orang kita, tak payah orang Malaysia kerja, tukar aja sektor itu semua kepada warga negara lain. Orang Indonesia mau kerja di mana? Orang kamu berbondong-bondong merayu dan juga bersyukur kepada Allah, negara ini bisa memberi mereka peluang bekerja dan bisa menafkahi keluarga. Benar. Kau benar. Kau menghina negara ini seolah-olah rakyat negara ini malas. Rakyat negara ini dia ada pekerjaannya yang mereka sudah target. Jadi mereka beri peluang kepada orang lain untuk bekerja. Kalau kau tak suka, itu masalah kau. Rakyat kau kemari tak ada masalah. Malah di kedutaan di apa ini RTK, cuba lihat berapa juta yang memohon untuk sambung kerja. Benar. Kau aja yang sok bagus bercakap soal apa ini. Orang Malaysia, pergilah mengisi biar penuh. Jangan bagi warga asing kerja di negara ini lagi. Lucu kan? Kau mau jawab sama rakyat kau? Kerana mulut kau ni nanti dibekukan kemasukan. Mau? Kau mau? Kita enggak begitu, sahabat. Kita jelas macam aku bilang. Sungguh pun Indonesia dan Malaysia itu jauh, dibatasi laut.
Tapi sama kayak di sini, sahabat. Orang yang kaya dia kaya, orang miskin. Orang di Kedah ada yang datang ke Malaysia, ke KL, orang Kelantan, orang Terengganu, ramai dari seluruh negara ini datang berbondong-bondong ke Kuala Lumpur mencari pekerjaan. Begitu juga dengan di Indonesia. Orang Malaysia juga sampai ke mana? Sampai ke Australia, ke Korea, ke Taiwan kerja. Sama. Jangan kau bilang kau saja yang betul. Ini bukan opini awam, sahabat. Ini penghinaan. Dan satu hari kau kena, kan aku bilang lagi, jangan kau komen kerana kau bekerja di kedutaan. Tempat itu sensitif kerana dia ada ikatan dan jambatan sebuah negara dengan negara yang lain. Tempat di mana rakyat kau harus mengadu ke situ. Kau tak sepatutnya mencampuri urusan negara ini. Kerja aja. Benar Pak. Kalau kau mau campur, kau berhenti kerja, kau jadi TikTokers. Biar kita tengok macam mana perdebatan kita di sosial media, begitu. Dan hari ini sudah menjadi besar perkara ini. Ramai yang marah. Kerana ini memang penghinaan. Kau aja yang bilang opini awam. Kau aja yang bilang kita enggak. Masa kau boleh suruh orang kita tutup semua kerjaan yang ada di warga asing supaya orang asing tak kerja? Orang bagi kau kerja, kau pula pandai-pandai. Kau pula pandai-pandai mengatur. Oh, salah tutup zaitun. Benar. Kau tahu apa? Kau based on Caprice. Aku dengar satu-satu. Enggak ada Caprice cakap boleh atau tak boleh tutup. Caprice kata kalau itu sudah mengganggu silakan. Cuma Caprice merasakan kalau ditutup semua nanti menjadi masalah lain ekonomi. Ya, aku tahu. Kami pun setuju. Tapi kau aja yang sok bagus. Sekarang kita panjang cerita. TikTok ini bukan video ogutan. Ini video penjelasan. Please. TikTok jangan ban, jangan delete. Tidak ada pelanggaran apa-apun di sini. TikTok please. Ini penjelasan kita kerana konflik ini besar. Benar. Jadi Ricky, take care yourself. Jangan campuri urusan negara ini. Buat aja kerja kamu. Kalau kamu mau membahas soal negara ini, ya bahas makanan, minuman atau tempat tinggal atau apa. Jangan campur urusan undang-undang dan pentadbiran negara ini. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi intinya gini teman-teman, pastilah yang namanya tuan rumah itu pasti marah ketika ada orang yang mencampuri urusannya, yang orang itu tidak mengerti apa yang sedang berlaku gitu. Jadi alangkah baiknya kita itu menjaga apa yang harus kita jaga gitu aja udah. Jangan menjaga yang bukan menjadi tempat kita untuk menjaganya. Kerjalah di tempat kerjamu, jangan bekerja di tempat orang lain. Maksudnya jangan rampas pekerjaan orang lain gitu aja. Gini guys, gue tuh bingung mau ngomong apa. Tapi yang pasti buat teman-teman semuanya, khususnya TKI, ini sesungguhnya kata-kata seperti ini tuh, seperti yang dijelaskan abang tadi itu, malu sebenarnya kita itu mendengarnya ketika ada orang Indonesia yang mengatakan hal demikian. Kenapa? Karena masih banyak banget orang-orang kita TKI dan TKW Indonesia tuh yang kerja di sini tuh masih banyak banget. Jadi pikir juga mereka dampaknya tuh gimana. Jangan hanya memikirkan diri sendiri yang aku enak di sini, aku nggak akan ada orang yang ngacau sama aku gitu. Jangan berpikir gitu. Ya mungkin dirimu yang selamat, tapi saudara-saudaramu yang ada di sini, apa Anda tidak berpikir ke situ? Ayolah berpikir positif. Kasihan saudara-saudara kita yang notabene-nya banyak sekali yang bekerja di Malaysia ini. Jadi saling menjagalah nama baik bangsa. Jangan hanya berkeor-keor, berbicara hanya dengan hanya untuk kebutuhannya diri sendiri, tapi juga pikirkan orang lain juga. Karena banyak masih saudara-saudara kita yang ada di sini. Takutnya nanti ada imbas buruk kepada mereka. Gitu. Mudah-mudahan kalian paham. Mohon maaf jika kata-kataku berpelepotan karena aku tuh bukan orang pelajar guys, tapi berusaha untuk menjadi berbicara lah gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.